Halo semuanya, kali ini kita bakal coba bongkar nih, apa sih buku pedoman rahasia yang dipakai bisnis-bisnis sukses biar bisa terus tumbuh dan berkembang? Pernah nggak sih kepikiran, apa ya rahasianya? Gimana caranya sebuah ide yang kelihatannya bagus di atas kertas bisa berubah jadi bisnis raksasa yang benar-benar menguasai pasar? Ternyata jawabannya itu bukan satu jurus sakti atau tombol ajaib, tapi sebuah, sebut saja playbook atau buku panduan strategi. Isinya itu sekumpulan strategi yang saling nyambung, yang harus jalan barengan. Yuk kita bedah satu persatu isinya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bangun pondasinya dengan cetak biru pemasaran. Terus, kita tentukan arahnya lewat target. Setelah itu, kita nyalain mesin pertumbuhannya, lalu kita lihat skornya, dan terakhir, kita bakal paham kenapa semua ini adalah siklus yang gak ada habisnya. Bagian pertama, dan ini yang paling krusial menurut saya, cetak biru pemasaran. Anggap aja ini pondasi rumah. Semua yang bakal kita bangun nanti berdiri di atas ini. Tanpa pondasi yang kuat, kita cuma bakal meraba-raba dalam gelap. Tentu saja, semuanya berawal dari produk. Ini adalah jantung dari bisnis Anda. Pertanyaannya simple, apa yang Anda tawarkan? Masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk Anda? Nah, kualitas, fitur, sama desainnya itu harus jadi jawaban telak buat kebutuhan pasar. Lanjut, harga. Nah, ini bukan sekedar soal angka ya. Harga itu bicara soal nilai. Harga yang pas bisa memaksimalkan profit, sekaligus ngebangun persepsi brand di mata konsumen. Salah pasang harga, wah bisa bahaya. Ketinggian pelanggan kabur. Kerendahan, bisa-bisa produk kita dianggap murahan. Berikutnya, ada tempat. Atau gampangnya distribusi. Gini deh, produk sebagus apapun gak akan ada gunanya kalau orang susah nyarinya. Jadi, di mana pelanggan bisa nemuin produk Anda? Di toko fisik, online, atau dua-duanya? Kuncinya adalah kemudahan akses. Dan pilar terakhir dari pondasi kita adalah promosi. Ini soal gimana cara Anda ngobrol sama dunia, lewat iklan, konten di media sosial, atau mungkin event. Promosi inilah yang ngebangun jembatan antara produk keren Anda dengan orang-orang yang membutuhkannya. Oke, pondasinya udah jadi. Sekarang kita butuh tujuan yang jelas. Mau kemana kita? Nah, disinilah target penjualan masuk. Ini yang mengubah rencana di atas kertas jadi sesuatu yang bisa diukur dan dikejar. Anggap aja target penjualan itu kayak kompas buat tim. Bukan cuma angka loh ya, tapi tujuan yang super jelas, spesifik, dan ada batas waktunya. Contohnya, jual 500 unit bulan ini. Tiba-tiba semua orang, dari marketing sampai sales, punya satu tujuan yang sama buat diperjuangkan bareng-bareng. Nah, target itu sendiri macam-macam bentuknya. Bisa fokus ke volume, artinya berapa banyak unit yang kejual, bisa juga fokus ke nilai, alias total omsetnya. Atau mungkin tujuannya dapetin pelanggan baru, atau yang lebih agresif, ngerebut pangsa pasar dari kompetitor. Beda target, beda strategi mainnya. Penting juga nih buat bedain keduanya. Ada target jangka pendek yang durasinya mingguan atau bulanan, fokusnya buat hasil cepat, kayak ngejar penjualan promo misalnya. Terus ada target jangka panjang, ini buat mainan tahunan, visinya buat pertumbuhan yang awet, kayak jadi pemimpin pasar. Dua-duanya ini sama-sama penting, nggak bisa pilih salah satu. Oke, rencana udah ada, targetnya juga udah jelas. Sekarang waktunya nyalain mesinnya. Dan mesin pertumbuhan ini punya dua bahan bakar utama. Yang pertama itu peluang, dan yang kedua adalah orang yang tepat buat ngejalanin peluang itu. Nah, disinilah peran pengembangan bisnis atau biasa disebut business development jadi sentral. Tugas mereka itu bukan sekedar jualan loh, tapi secara strategis menciptakan peluang-peluang baru. Mereka ini ibarat mata dan telinganya perusahaan di pasar, ngebangun hubungan buat ngebuka pintu-pintu pertemuan di masa depan. Terus apa aja sih modalnya biar jago di bidang ini? Pertama, mereka harus pintar baca pola bisnis. Kedua, jago komunikasi dan bangun hubungan sama orang. Ketiga, bisa ngelola proyek dengan efektif. Dan yang paling penting dari semuanya, harus fleksibel dan bisa beradaptasi. Karena pasar itu kan berubah terus. Nah, gambar ini ngejelasin dengan pas banget pertumbuhan bisnis itu didorong oleh tiga hal utama. Kemampuan buat memperluas pangsa pasar, penguasaan teknologi, dan pastinya akses ke modal. Tiga-tiganya ini adalah pilar yang bikin bisnis bisa lari kencang. Tapi ingat, peluang sebagus apapun bakal sia-sia kalau nggak ada orang yang tepat buat mengeksekusinya. Nah, disinilah peran super penting dari tim sumber daya manusia atau HR. Merekalah yang memastikan tiap kursi di perusahaan diisi sama orang yang paling jago yang bisa mengubah peluang jadi hasil nyata. Dan di zaman sekarang, kerjaan HR itu udah bukan cuma ngurusin administrasi yang ribet. Berkat teknologi, hal-hal kayak absen real time, laporan performa, sampai ngurusin gaji, semuanya bisa otomatis.
Ini bikin tim HR bisa fokus ke hal yang jauh lebih strategis, nyari dan ngembangin talenta-talenta terbaik. Rencana udah ada, target udah jelas, mesin udah nyala. Pertanyaannya sekarang, kita menang atau kalah nih? Gimana cara kita tahu? Nah, inilah saatnya kita melihat papan skor lewat cek kondisi keuangan. Salah satu alat paling penting buat ini adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Anggap aja ini kayak monitor detak jantungnya perusahaan. Dari laporan ini kita bisa lihat dengan jelas duit masuk dari mana aja, dari operasional, investasi, atau pendanaan, dan duitnya keluar kemana aja. Ini adalah cermin kesehatan finansial yang paling jujur. Coba kita lihat contoh nyata dari PT United Tractors. Rasio arus kas operasi mereka naik tipis dari 0,76 di 2021 ke 0,78 di 2022. Artinya apa? Angka di bawah 1 itu berarti kas dari operasional bisnisnya sendiri belum cukup buat bayar semua tagihan jangka pendeknya. Tapi yang penting di sini adalah trennya. Trennya naik artinya ada perbaikan efisiensi. Nah, wawasan kayak gini nih yang dicari para investor dan analis. Oke, kita sampai di bagian akhir. Tapi sebenarnya ini bukan akhir. Kenapa? Karena buku pedoman bisnis ini adalah sebuah siklus yang berputar terus. Jadi pemasaran, penjualan, HR, dan keuangan itu bukan divisi-divisi yang jalan sendiri-sendiri. Mereka semua itu satu sistem yang saling terhubung, yang hidup. Hasil keuangan tahun ini jadi masukan buat bikin rencana marketing tahun depan. Target penjualan diubah berdasarkan data baru. Ini adalah sebuah lingkaran umpan balik yang nggak pernah putus. So, buku pedoman Anda sekarang sudah terbangun. Pertanyaannya tinggal satu. Di tengah pasar yang dinamis dan terus berubah ini, halaman mana dari buku itu yang akan Anda buka selanjutnya? Apa Anda akan fokus memperkuat produk, atau mungkin menyesuaikan harga, mencari pasar baru, atau justru berinvestasi lebih besar pada tim Anda? Pilihannya ada di tangan Anda.